Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam kuliah kelima pengajaran mikro tentang keterampilan menjelaskan. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana keterampilan dasar bertanya, keterampilan dasar membuka, keterampilan dasar menutup, kemudian yang sekarang adalah keterampilan dasar menjelaskan. Dari keterampilan-keterampilan yang sudah dijelaskan bahkan sudah dipraktekkan, ini adalah keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh calon guru yang bisa dikembangkan untuk menjadi bukan lagi keterampilan dasar tapi keterampilan lanjut dan selanjutnya menjadi skills. Mari kita mulai. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui, kemudian tentang prosedur perhitungan, fakta, konsep. Hubungannya keterampilan penjelasan ini hubungannya dengan penyampaian satu ide atau pendapat atau pemikiran dalam bentuk kata-kata, kemudian pengorganisasian dalam menyampaikan ide tersebut, sistematika penyampaian, kemudian hubungan antar hal tergandung dalam ide itu, kemudian upaya untuk secara sadar menumbuhkan pengertian atau pemahaman pada diri siswa. Tujuan memberikan penjelasan pada pembelajaran paling tidak bisa dilihat dari 4 hal. Yang pertama, bahwa tujuannya membimbing siswa untuk dapat memahami ilmu pengetahuan secara objektif dan bernalar, melatih siswa untuk senantiasa berkonsentrasi dalam menyimak penjelasan guru, sehingga melibatkan mereka untuk berpikir sambil memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan, untuk mendapat respon dan timbal balik siswa mengenai tingkat pemahamannya, serta untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat, membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah tersebut. Mungkin pertanyaannya, mengapa harus terampil? Mengapa calon guru harus belajar bagaimana keterampilan menjelaskan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan meningkatkan efektivitas pembicaraan agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa, karena pada umumnya pembicaraan lebih didominasi oleh guru daripada siswa. Jadi pada saat menjelaskan, dominasi guru sangat besar sekali, maka perlu diefektifkan. Kemudian alasan berikutnya, kadangkala penjelasan yang diberikan oleh guru tidak jelas bagi murid, tetapi hanya jelas bagi guru itu sendiri. Ini disebabkan dimungkinkan karena mungkin penggunaan gaya bahasa, penggunaan idiom-idiom atau dialek atau kecepatan yang sulit sekali dinalar oleh siswa itu, atau gurunya tidak memperhatikan perkembangan dari pemikiran dari murid. Yang ketiga, tidak semua siswa dapat menggali atau memahami sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya, maka memang perlu dijelaskan kembali oleh guru. Dan ini akan terjadi misalnya kita bertugas di tempat nun jauh di sana, kemudian sumber belajar kurang, maka sumber belajarnya hanya buku dan guru, berarti guru wajib menjelaskan materi agar murid-murid mudah mengerti karena sumber belajar yang lain kurang. Bagaimana teknik menjelaskan? Yang pertama, dengan bertanya. Jadi setiap guru di awal pembelajaran akan bertanya, bisa bertanya tentang kabar, bisa bertanya tentang materi. Dari bertanya ini, dari jawaban siswa baru kita akan menjelaskan materi.
Kemudian kita juga teknik bisa memberikan penjelasan. Jadi, tidak selalu pertanyaan guru dapat dijawab dengan baik oleh siswa. Oleh karena itu perlu dijelaskan kembali. Teknik yang lain juga bisa penjelasan menggunakan contoh dan ilustrasi serta dengan non contoh. Jadi kalau Anda kesulitan untuk memberikan contoh, maka berikanlah juga non contoh. Murid atau siswa dilatih untuk membedakan antara contoh dan non contoh. Bagaimana keterampilan menjelaskan agar berhasil? Maka perlu diingat komponennya. Yang pertama, komponen pertama adalah merencanakan. Jadi selalu pada saat kita akan menjelaskan materi, maka kita wajib merencanakan penjelasan tersebut, diskenariokan, atau kalau baru awal dicatat apa yang harus dijelaskan lengkap dengan kata-katanya. Kemudian komponen yang kedua adalah menyajikan penjelasan. Dalam menyajikan penjelasan, yang pertama itu perlu ada kejelasan. Hindari menggunakan kata dan sebagainya tidak jelas. Menggunakan contoh dan ilustrasi. Memberikan tekanan pada hal pokok kunci. Misal demikian, anak-anak, kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Tekanannya pada persamaan kuadrat. Dan yang terakhir, mintalah feedback atau balikan dari siswa. Tanyakan kepada siswa, berikan secari kertas apa feedback atau umpan balik kepada kita sebagai guru. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.